Ayo urang mah rek dihijikeun da lieur. Ngacet na komputer. Dan jumlah Bab 1185 sampai bab 1188. Mata Murong An menunjukkan sedikit kegelisahan, dan dia bertanya, "Apa yang ingin kamu lakukan?" "Sudah kubilang, aku pemimpinmu." Murong An berkata bahwa dialah pemimpinnya. Faktanya, dia mengetahuinya. Mo Tian berani memimpin anak buahnya langsung ke kantornya, dan dia tidak lagi menganggapnya sebagai seorang pemimpin. Terlebih lagi, Mo Tian, sebagai kepala Departemen Kepolisian Kota Baihua, tidak berbeda dengan wakil wali kota. Bahkan, dari sudut pandang tertentu, kekuatan di tangan Mo Tian bahkan lebih besar daripada miliknya. Yang paling penting adalah, Murong An Sin merasa bersalah. Sejak keluarga memulai kerjasama dengan Yamamoto. Meskipun Murong An bisa mendapatkan bantuan dari orang-orang bangsawan setiap kali dia dipromosikan, dia tidak pernah simen dulu ketika dia bekerja di kota praja. Apalagi setelah mencapai ketinggian seperti itu, yang paling dia takuti adalah suatu saat dia akan dibawa pergi. Kali ini, ayah saya tidak punya pilihan selain mengambil tindakan terhadap keluarga Zhang. Awalnya dia menentangnya. Menurutnya, selama ia bisa naik ke level yang lebih tinggi, maka kekuatan yang ada di tangannya akan semakin besar, dan bisa dikatakan akan mudah bagi keluarga Murong untuk berkembang lebih kuat. Tapi tidak ada apa-apa, mereka sudah menaiki kapal bajak laut Yamamoto sebelumnya. Yamamoto sepertinya mendukungnya untuk menaiki tangga karena dia ingin memanfaatkannya untuk mendapatkan lebih banyak kenyamanan. Namun nyatanya, yang selalu dipikirkan pencuri ini adalah hasil penelitian ilmiah tingkat lanjut dari Seed Group. Adapun untuk mendukungnya, itu hanya untuk mengikat keluarga Murong dengannya. Sayangnya, pada saat dia menyadari hal ini, semuanya sudah terlambat. Sekarang semuanya menjadi seperti ini. Dia hanya bisa pergi ke sisi gelap. Entah dia akan menggulingkan semua orang yang menentang keluarga Murong kali ini, atau dia hanya bisa jatuh dari altar dan duduk di lantai penjara. Sambil berpikir seperti ini dalam pikiranku, Murong An terus mengancam dengan keras, "Lepaskan aku, tahukah kamu ini melanggar hukum, Mo Tian? Kamu juga kepala kantor polisi, kamu bukan pasukan bawah tanah." Ada sedikit kebencian di mata Mo Tian, memikirkan Dirinya sendiri setelah putrinya diculik, dia bergegas, mencengkeram kera baju Murong An, dan mengutuk dengan keras, "Kamu bajingan, kenapa kamu berani memberitahuku ini sekarang? Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Jika Kapten Li tidak menyuruhku menghadapinya dengan tenang, aku pasti sudah menyerangmu sejak lama, dan bagaimana aku masih bisa membiarkanmu bertindak membabi buta di depanku?" Mendengar kata-kata ini, ekspresi wajah Murong An langsung berubah. Bibirnya sedikit bergetar, dan ada sedikit ketakutan di matanya. Setelah Mo Tian mendorongnya ke kursi dan duduk, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan ragu-ragu, "Kamu, apa maksudmu dengan ini? Apa sebenarnya yang dimaksud Kapten Li? Siapa itu?" Mo Tian tidak ingin berbicara dengan Murong An tentang Li Fugui. Tapi dia tidak bisa menahannya. Melihat Murong An di depannya, pikiran Mo Tian dipenuhi dengan gambaran putrinya Momo. "Siapa Kapten Li? Haha. Apakah kamu tidak benar-benar tahu siapa Kapten Li? Murong An? Murong An, aku tidak pernah menyangka kamu bisa berpura-pura bingung di depanku. Izinkan aku bertanya padamu, putriku. Di mana sebenarnya dia? Apa yang kamu lakukan padanya?" Kali ini, Mo Tian melakukan kesalahan fatal. Sebelum datang, Li Fugui berulang kali memberitahu Mo Tian bahwa setelah Mo Tian datang ke sini, dia hanya bisa menaklukkan Murong An secepatnya. Tidak perlu bicara omong kosong dengannya, tidak perlu bertanya tentang keberadaan putrinya, dan tidak perlu membiarkan Murong An bertemu dan berbicara dengan orang lain. Sebenarnya hanya ada satu tujuan melakukan hal ini, yaitu berusaha untuk tidak memberitahu orang lain bahwa mereka telah menemukan Murong An. Saat itu, Li Fugui telah menyelesaikan pekerjaannya dalam bahasa Jepang. Setelah datang,
dia dapat langsung menemukan tempat persembunyian Momo melalui keterampilan menyanyi, dan itu akan terjadi. Aman, bebaskan. Namun Motian, untuk mengetahui keberadaan putrinya secepatnya, terlebih dahulu menggunakan taktik psikologis, berharap Murong An menyadari kesalahannya dan menyerahkan Momo dengan selamat. Melihat Murong An tidak menerima umpannya, dia kini berencana mengancamnya lagi. Serangkaian tindakan ini, biarkan saja Murong An berhenti melawan. Dia tahu bahwa masalah ini sudah selesai sekarang, dan satu-satunya cara adalah membunuh ikan dan mengalahkan jaring. Otak berpacu, Murong An tiba-tiba mencibir, dan dengan mata penuh kebencian, dia menatap Motian dan menanyakan kata demi kata, "Apakah kamu benar-benar ingin menemukan putrimu, Qi Kuai Chuyuo?" Murong An mengakuinya di depan umum. Mata Motian berbinar, dia mengangguk dengan tergesa-gesa, dan bertanya pada Murong An dengan tidak sabar, "Katakan padaku, beritahu aku secepatnya, di mana putriku?" Murong An menoleh dan melihat keluar jendela, dan melihat bahwa langit di luar sudah gelap. Saat itu cerah, jadi dia berkata terus terang, "Ikutlah denganku." Setelah mengatakan itu, Murong An berdiri dan bersiap untuk berjalan keluar pintu. Motian bergegas maju dan meraih pergelangan tangan Murong An. "Berhenti, katakan padaku, di mana putriku sekarang?" Motian berpikir dalam hati. Selama dia tahu di mana putrinya bersembunyi, dia akan bisa membawanya bersamanya. Saudara berikutnya pergi untuk menyelamatkan. Tanpa diduga, Murong An mencibir dan berkata, "Direktur Mo, Anda adalah orang yang cerdas. Apakah menurut Anda mereka dapat dengan mudah menyerahkan putri Anda jika saya tidak sampai di sana? Tentu saja, Anda juga dapat memimpin serangan paksa. Tetapi jika Anda menyerang dengan paksa, peluru tidak memiliki mata saat itu. Sejauh yang saya tahu, Anda hanya memiliki satu anak perempuan, Momo. Apakah Anda benar-benar ingin putri Anda ditembak mati secara acak?" Motian tertegun. Tentu saja dia tidak ingin terjadi sesuatu pada putrinya. Ketika Murong An melihat sedikit perubahan pada ekspresi wajah Motian, dia tersenyum dan berkata, "Apakah itu tidak cukup? Ayo pergi. Mungkin ada kesalahpahaman di antara kita kali ini. Setelah kita keluar nanti dan masuk ke dalam mobil, saya ceritakan beberapa alasannya, dan ketika saya selesai, Anda akan tahu mengapa saya melakukan ini." "Haha, apakah kamu benar-benar berpikir aku ingin berurusan denganmu? Faktanya, kamu salah. Orang yang ingin aku tangani dengan Li Fugui. Sedangkan untuk putrimu, lupakan saja. Ayo keluar dulu dan sampai di sana lebih awal agar kamu bisa melihat putrimu lebih awal, kan, Mo?" Tian bingung. Meskipun dia seorang direktur, dia juga dibuat dari daging dan darah, orang normal yang memiliki perasaan. Sekarang setelah hal sebesar itu terjadi pada putrinya, sungguh tidak masuk akal baginya untuk mengatakan bahwa dia tidak sedang terburu-buru. Sambil berpikir seperti ini dalam pikiranku, Motian tiba-tiba menjadi bingung dan mengikuti Murong An. Melihat mereka berdua telah sampai di depan pintu, Murong An sepertinya teringat sesuatu dan buru-buru tersenyum pada Motian. "Direktur Mo, apakah tidak pantas bagimu keluar seperti ini? Tidak apa-apa bagi kita berdua untuk keluar. Saya akan menemui seorang kenalan nanti, dan saya dapat mengatakan bahwa saya akan menangani pekerjaan itu. Tetapi keempat bawahan yang Anda bawa ini, mereka, Motian." Bertanya balik, "Lalu apa maksudmu?" Murong An berkata sambil tersenyum, "Haha, apa gunanya ini? Sekarang setelah kata-kata itu diucapkan, saya telah setuju untuk membawa Anda mencari putri Anda. Apakah Anda masih takut setelah saya mengenalinya? Saya akan menunggunya. Tidak bisakah kamu membalas mereka setelah itu?" "Jangan khawatir, Direktur Mo, Anda dan saya telah bekerja bersama selama 3 tahun. Apakah Anda masih tahu orang seperti apa saya ini?" Saat dia berbicara, Murong An memandang keempat pria yang memakai topeng, dengan pandangan senyum tulus di wajahnya, berkata terus terang, "Anda, Direktur Mo, dapat dipercaya.
Sama seperti kali ini, dia meminta Anda berempat untuk memakai topeng dan berpartisipasi dalam operasi. Itu untuk melindungi Anda. Ini saja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kalian tidak mengikuti benar. Ngomong-ngomong, kalau tebakanku benar, kalian semua dari tim SWAT, kan? Petik 2. Haha, posisi kepemimpinan masing-masing unit akan kita sesuaikan di paruh kedua tahun ini. Setelah itu, saya akan membiarkan Anda, Direktur Mo, membuat rekomendasi. Saya juga dapat membantu Anda di sini. Pilih. Saat dia berbicara, Murong An mengeluarkan ponselnya dan berkata kepada Mo Tian, Direktur Mo, izinkan saya menelepon mereka dan memberitahu mereka untuk tidak main-main. Lalu kita bisa pergi ke sana. Tetapi saya dapat memberitahu Anda premisnya dengan jelas. Anda mungkin tidak bisa untuk melakukannya hari ini. Ada cara untuk membawa putri Anda keluar, tetapi jika Anda khawatir, Anda dapat meminta seseorang melindunginya. Awalnya, saya benar-benar tidak dapat memberitahu Anda apa yang terjadi kali ini. Tetapi sekarang Li Fugui terlibat, saya akan memberitahu Anda nanti. Ketika kita sampai di mobil, saya akan mengatakan yang sebenarnya. Mo Tian tertegun sejenak, melihat penampilan baik hati Murong An. Mo Tian berada dalam kebingungan dan mulai memainkan drum. Ketika pihak lain menjawab telepon, Murong An berkata terus terang, Ayang, kalian bisa melindungi Nona Momo. Sudah kubilang, jika kamu berani mengganggunya, aku akan mengulitimu. Selain itu, Direktur Mo dan aku akan menunggu sampai kamu. Aku akan segera ke sini dan aku akan menjelaskan semuanya kepadanya di jalan. Saat dia berbicara, Murong An sekali lagi melambaikan tangannya kepada 4 pria berkerudung, menandakan bahwa mereka harus melepas kerudung mereka. Keempat pria itu saling berpandangan. Pada akhirnya, seseorang mau tidak mau melepas topeng di kepalanya. Murong An juga meletakkan ponselnya saat ini, lalu membuka pintu dan berkata kepada Mo Tian dengan tenang, Direktur Mo, ayo pergi. Mo Tian mengertakkan gigi, berpikir bahwa dia akan dapat segera bertemu putrinya. Bahkan jika dia akan jatuh ke dalam perangkap pihak lain selanjutnya, selama dia bisa melihat putrinya, dia bersedia meskipun itu berarti gunung pedang dan lautan api. Saat keluar, tangan Mo Tian telah menggenggam pistol di pinggangnya. Ia mengikuti Murong An dan keluar begitu saja dari ruangan. Tak disangka, Sekretaris Murong An, A Deng, kebetulan datang dari seberang setelah menyelesaikan pekerjaannya. Melihat Mo Tian dan Murong An berjalan bersama, Adeng tertegun sejenak. Tapi tak lama kemudian, dia bertanya pada Murong An dengan tenang, Bos, apakah Anda dan Direktur Mo pacaran? Murong An mengangguk dan tersenyum tipis, berkata, baiklah. Pergilah keluar dan lakukan sesuatu dengan Direktur Mo. Oh, pergi dan beritahu pengemudi dan minta dia menyiapkan mobil dan menunggu di bawah. Semua ini, semuanya tampak sangat logis. Adeng mengangguk, berbalik dan pergi sekarang. Dia tidak ingin 2 karyawan lagi yang datang bekerja lebih awal datang. Setelah melihat pihak lain, Murong An tidak menunjukkan sesuatu yang tidak biasa. Dia hanya mengangguk ringan ke pihak lain. Salam. Ketika keempat pria yang mengikuti Mo Tian melihat pemandangan ini, mereka keluar dengan tenang. Mereka segera menyusul dan mengikuti di belakang Mo Tian. Semua orang turun, namun mobil itu tidak berhenti di depan pintu gedung kantor. Saat ini, Adeng datang dengan terengah-engah dari satu sisi dan berkata, Bos, pengemudi baru saja mencuci mobil di pinggir jalan luar dan akan segera siap. Bagaimana kalau Anda dan Direktur Mo pergi ke gerbang? Tampak sedikit tidak senang. Dia berkata, apa yang kamu lakukan sebelumnya? Sekarang kamu berlari untuk mencuci mobil. Hari ini telah menunda urusan Direktur Mo. Saya menyuruhnya keluar. Dia mengatakan ini. Tetapi Murong An masih berjalan lurus menuju halaman. Namun, tepat ketika semua orang sampai di tengah halaman, penjaga di ruang tugas di pintu sudah memanggil semua rekannya. Selusin orang, memegang senapan di tangan mereka, dengan cepat keluar dari ruangan.
Berhenti, angkat tanganmu. Pihak lain baru saja selesai berteriak. Adeng buru-buru berteriak, oh tidak, sesuatu yang besar telah terjadi. Direktur Mou dan anak buahnya ingin menculik pemimpinnya. Ayo cepat. Saat ini, pikiran Mo Tian tiba-tiba menjadi kosong. Adapun Murong An, tatapan mematikan muncul di matanya. Kemudian, dia merendahkan suaranya dan berbisik kepada Mo Tian di sebelahnya. Idiot, putrimu mungkin telah diperkosa sekarang. Akhirnya kalimat ini, yang diinginkan Murong An adalah membuat Mo Tian marah. Mo Tian benar-benar jatuh ke dalam perangkap. Dia mengeluarkan pistol dari tangannya, bergegas ke depan, menarik Murong An ke dalam pelukannya, menempelkan moncong pistol ke pelipis Murong An, memegang Murong An di satu tangan, memegang pistol erat-erat di tangan lainnya, dan kemudian menyerang ke arah orang-orang di sekitarnya. Selusin penjaga yang datang berteriak keras, keluar dari sini, keluar dari sini. 4. Petugas polisi khusus yang mengikuti Mo Tian benar-benar tercengang. Tetapi karena jarak mereka relatif dekat, mereka tentu saja mendengar apa yang dikatakan Murong An. Memikirkan kepedulian Mo Tian terhadap mereka selama bertahun-tahun, dan memikirkan fakta bahwa ada pengkhianat di gedung kantor mereka, beberapa petugas polisi khusus tidak peduli. Mereka mengeluarkan pistol dari tubuh mereka dan mengarahkannya ke para penjaga di depan mereka. Letakkan senjatamu, kami sedang bertugas. Letakkan, salah satu petugas SWAT berteriak kepada penjaga. Kedua belah pihak saling berperang satu sama lain. Xiao Deng bergegas menuju penjaga dan berkata dengan cepat kepada kapten penjaga, Kapten Fang, cepat, cepat selamatkan pemimpinnya, Kapten. Fang tampak tak berdaya, meskipun dia memiliki senjata asli dan peluru tajam di tangannya, tangan. Tapi masalahnya adalah, ini adalah senapan di tangannya. Jika ini adalah senapan penembak jitu, mungkin berguna dalam situasi ini. Tetapi benda ini dapat mengenai area yang luas dengan satu tembakan. Bahkan jika Direktur Mo benar-benar dapat dijatuhkan, Murong An tidak akan jauh lebih baik. Pikirkan ini, Kapten Fang dengan cepat berkata, Sekretaris Deng, tolong segera hubungi polisi, atau biarkan rekan dari tim SWAT datang. Kami akan memblokir mereka di sini untuk saat ini. Hanya rekan dari tim SWAT yang bisa datang dan menyelamatkan pemimpinnya. Mo Tian tahu sekarang semuanya sudah berakhir. Semuanya sudah selesai, tidak hanya terjadi sesuatu pada putrinya. Ia juga mengancam saudara-saudaranya untuk ikut menderita bersamanya. Memikirkan hal ini, melihat keempat bersaudara yang berkumpul di sekitar, Mo Tian meneteskan air mata dan berkata terus terang kepada mereka berempat, kalian berempat, tolong letakkan senjatamu. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Saya akan bersaksi untukmu bahwa masalah ini dipaksakan olehku. Kamu melakukannya. Namun, Mo Tian masih meremehkan keberanian keempat bawahannya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Mo Tian, pemuda yang berbicara dengan penjaga itu pertama-tama mengerutkan kening dan berkata dengan keras kepada Mo Tian, Direktur, Anda adalah orang baik. Kami tidak bisa begitu saja melihat Anda diplot oleh penjahat seperti itu. Selain itu, harap tenang. Sebelum Anda menemukan Mou, segalanya mungkin. Saya bahkan berpikir Mou seharusnya baik-baik saja sekarang. Setelah pemuda itu mengatakan ini, pemuda lainnya melangkah maju dan berkata kepada Direktur Mo, Direktur, ayo masuk dulu, kita tidak bisa keluar sekarang, dan jika kita keluar, kita mungkin akan diblokir di luar. Lalu tim kita akankah saudara-saudaraku ada di sini, dan di luar bahkan lebih tidak aman. Iya, Direktur, ayo masuk dulu dan diskusikan nanti. Dihadapkan pada saran saudara-saudaranya, Direktur Mo hanya bisa mengertakkan gigi dan setuju. Di bawah perlindungan 4 orang, rombongan langsung menuju kantor di sisi kiri lantai 1 gedung perkantoran. Baru saja masuk ke pintu, ketiga pria itu dengan cepat menutup pintu sepenuhnya, memastikan tidak ada yang bisa mendobrak pintu dari luar. Ketiga orang itu dengan cepat mendekati jendela. Mo Tianze mengerutkan kening.
meninju Murong An ke tanah dengan tinju yang keras, dan mengutuk dengan marah. Kamu bajingan, aku sangat percaya padamu, dan kamu berani berbohong padaku. Kamu harus menelepon mereka sekarang dan memberitahu mereka lindungi putriku, atau aku akan menembakmu sekarang. Murong An berdiri, menyeka darah dari sudut mulutnya, memandang Mo Tian dan mencibir. Direktur Mo, Anda tahu mengapa Anda bisa bekerja sebagai direktur? Bukankah Anda dipromosikan setelahnya? Bertahun-tahun, haha, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya, Anda hanya tidak punya otak, bukannya aku. Meremehkanmu? Haha, ceritakan saja padaku tentang masalah hari ini. Jika kamu masuk saja, jangan katakan apapun, dan kendalikan aku sepenuhnya terlebih dahulu. Apa yang terjadi? Sekarang akan terjadi, dan aku tidak bisa menghubungi dunia luar. Apa menurutmu anak buahku berani bertindak gegabah? Haha, sekarang tidak apa-apa. Diperkirakan dalam waktu kurang dari 3 menit di luar, semua bawahan yang Anda pimpin selama bertahun-tahun akan datang. Dan Anda, sebagai direktur, haha Anda menyandera saya, wakil wali kota, dan Anda menyandera saya dengan bawahan Anda. Saya khawatir itu kalian akan benar-benar hancur dalam hidup ini, kan? Setelah keempat pria itu mendengar apa yang dikatakan Murong, mereka semua tahu bahwa tidak ada jalan untuk mundur ketika mereka menembakkan busur mereka. Segalanya sudah seperti ini. Tidak peduli apa yang mereka katakan sekarang, sudah terlambat. Pikirkan ini, beberapa orang saling memandang. Jadi dia bergegas maju, tepat saat keempat orang itu hendak melawan Murong An. Tanpa diduga, Murong An malah tersenyum santai, bersandar di kursi, dan berkata dengan ringan, "Ayo, kamu bisa memukulku sekarang, tapi premisnya adalah setiap kali kamu memukulku, aku akan mengingatnya di dalam hatiku. Aku akan mengembalikan semuanya kepada Momo ketika saatnya tiba. Aku ingin dia merasakan kepedihanku." Mo Tian mengepalkan tangannya erat-erat dan kuku jarinya sudah tertanam di daging telapak tangannya. Murong An tersenyum di sudut mulutnya dan berkata dengan tenang, "Ngomong-ngomong, Direktur Mo, bagaimana Anda tahu bahwa sayalah yang mengambil putri Anda? Apakah Li Fugui benar-benar memberitahu Anda, Mo Tian ingin menembaknya? Kalahkan bajingan di depanmu sampai mati." Tapi setelah memikirkan putriku, dia masih berhati lembut, ya. Anak itu terbunuh dengan satu tembakan. Lalu apa yang akan dilakukan putriku? Li Fugui memberitahunya bahwa jika dia ingin menemukan putrinya, dia harus bertemu dengan Murong An. Murong An, tunggu saja, tunggu saja. Bahkan jika aku tidak bisa membunuhmu dalam hidup ini, kamu tetap tidak akan bisa makan 4 hidangan kehidupan. Tunggu saja, Tuhan akan menerimamu. Murong An berkata dengan ringan. Dia tersenyum dan berkata, "Akankah Tuhan menerimaku? Haha. Katakan padaku, di mana Tuhan, di dunia ini? Jika Tuhan itu ada, bakat harus dihargai, dan mereka yang benar-benar melayani rakyat pemimpin yang baik harus dipromosikan. Tapi apa hasilnya?" Direktur Mo, segala sesuatunya mudah dilakukan di dunia ini, tetapi menjadi orang baik itu sulit. Petik 2. Haha, ayo kita lakukan ini. Jika kamu masih bisa berjanji padaku satu hal sekarang, aku akan melakukannya. Kamu bisa meminta mereka untuk melepaskan putrimu sekarang. Petik 2. Dan aku berjanji, ketika bawahanmu turun, aku bisa menjelaskannya dengan jelas kepadamu. Apapun yang terjadi, kita bisa membicarakannya saat itu. Kamu dan aku bisa mendiskusikannya bersama-sama. Ini hanya latihan, bagaimana menurutmu? Mendengar ini, Mo Tian mengerutkan kening dan bertanya, "Apa yang Anda ingin saya janjikan kepada Anda, Murong?" An berkata terus terang, "Anda bisa menandatangani perintah pencarian untuk Li Fugui nanti. Jika waktunya tiba, biarkan Li Fugui menjadi pembunuh di balik penculikan putri Anda. Saya akan menelepon dan mengatur segalanya."
Selama Li Fugui bisa dicari oleh polisi, ketika pekerjaan dipindahkan pada paruh kedua tahun ini, haha, saya juga akan menjamin bahwa saya dapat membawamu ke level berikutnya. Adapun 4 saudara di bawahmu, aku juga bisa membiarkan mereka menjadi pemimpin departemen lain. Setelah Murong-an selesai berbicara, Mo Tian terus mengeluarkan suara mencicit dari mulutnya. Dia tidak bisa memahaminya. Bagaimana seseorang bisa menjadi begitu kejam? Melihat ke arah Murong-an, Mo Tian mau tidak mau menanyakan kata demi kata, Murong-an, apakah menurutmu aku akan menyetujui ini? Haha, aku sudah pernah dibodohi olehmu sekali, apakah aku akan membodohimu untuk kedua kalinya? Dia berkata dengan senyum acuh tak acuh, tentu saja Anda boleh tidak setuju, tapi saya jamin jika Anda tidak setuju hari ini, Anda akan kehilangan nyawa Anda. Untuk putri Anda, 4 bersaudara yang telah menjalani hidup dan mati, haha, mereka juga akan mengikuti. Kamu menderita. Kamu tidak tahu statusku. Ketika aku keluar, apakah menurutmu aku bisa membiarkan mereka terus memegang mangkuk nasi besi dengan tenang? Mo Tian sangat marah. Dia mengangkat pistolnya. Murong-an berkata di depannya, aku akan membunuhmu, aku pasti akan membunuhmu hari ini. Tepat ketika Mo Tian hendak menembak, salah satu anak buahnya dengan cepat bergegas mendekat, meraih tangan Mo Tian, dan setelah pistol diambil dari tangan lawannya, saudara tersebut berkata dengan lantang kepada Mo Tian, Direktur, mohon tenang. Sekarang bukan waktunya untuk membunuhnya. Saya yakin keadilan tidak akan pernah terlambat. Mari kita tunggu sampai saudara-saudara datang, jika tidak kalau begitu berolahragalah, aku akan keluar dan memberitahu mereka segalanya tentang ini, dan kemudian kami berempat akan bersaksi untukmu. Ada. Ekspresi agak putus asa di mata Mo Tian. Dia tahu. Belum lagi keempat anak buahnya, dalam hal ini Murong-an sudah 100% meminta sekretarisnya untuk mengatur semuanya. Tunggu saja sampai ada yang berani menunjukkan kepalanya. Diperkirakan jika salah satu muncul, pihak lain akan membunuh salah satu dari mereka. Pikiranku berputar. Mo Tian tiba-tiba teringat pada Li Fugui. Ya, jika Li Fugui bisa tiba tepat waktu sekarang, sebagai kapten tim kedua di game ke-6, dia pasti bisa membalikkan keadaan. Pikirkan ini. Mo Tian buru-buru berkata kepada anak buahnya, cepat tutupi semua jendela, dan mereka mungkin menggunakan pencitraan termal. Kalian bertiga, ya kalian bertiga, pertahankan postur yang sama seperti bajingan ini. Ikutlah denganku. Kita berdua akan mengawasi hal ini. Jika seseorang bersiap menyerang dengan paksa, kita akan bernegosiasi dengan mereka. Semakin lama, semakin besar harapan kita untuk keluar dari sini hidup-hidup. Qi Kuai. Berbicara tentang Li Fugui, saat dia dan Murong Liang keluar, hari sudah subuh. Murong Liang mengemudi, sementara Li Fugui duduk di kursi penumpang, mata sedikit tertutup. Murong Bo duduk di sofa ruang tamu, memandangi Watanabe yang sekarat di depannya, matanya dipenuhi kebencian yang tak ada habisnya. Dia mungkin berpikir jika Li Fugui mendatanginya, itu mungkin ide buruk Watanabe. Meski aku kesal, namun Murong Bo belum berani melampiaskan seluruh amarahnya pada Watanabe. Karena dia mengetahuinya di dalam hatinya, saat ini, masih belum diketahui apakah perjalanan Li Fugui akan berhasil. Jika gagal, meskipun Watanabe terluka parah, sebagai target paling berharga Yamamoto, dia tidak akan digunakan kembali di masa depan. Setidaknya, Yamamoto tidak akan melihatnya mati begitu saja. Namun jika Li Fugui berhasil dan Yamamoto serta yang lainnya terbunuh, maka ketika Li Fugui muncul lagi di rumahnya, orang pertama yang ingin dia bunuh adalah Watanabe. Watanabe sangat kesakitan hingga dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, dan dia hanya bisa mengerang terus-menerus. Murong Bo mengerutkan kening, menarik napas dalam-dalam, dan berusaha sekuat tenaga untuk menekan amarah di hatinya. Dia hanya berdiri perlahan, lalu mengeluarkan ponselnya dan langsung menelepon Yamamoto.
Segera panggilan itu tersambung. Sebelum Yamamoto dapat berbicara, Murongbo berkata terus terang, Tuan Yamamoto, Li Fugui membawa Aliang ke tempat Anda. Selain itu, Watanabe gagal, dan dia akan segera mati. Setelah Murongbo selesai berbicara, ada jeda yang lama, di ujung telepon yang lain, tidak. Ada suara yang keluar. Murongbo menahan rasa sakit di tubuhnya dan hendak bertanya lagi, tapi Yamamoto akhirnya berbicara dan berkata dengan ringan, Oke, aku mengerti, jaga Watanabe-kun untuk saat ini. Setelah itu, Yamamoto menutup telepon. Murongbo melirik ke arah beberapa pengawal yang berdiri tak jauh dari situ. Lalu melambai kepada mereka dan berkata dengan serius, Kenapa kamu masih berdiri di sana? Cepat cari dokter. Tepat sebelum dokter datang menemui Murong Weil. Bo sedang menjalani perawatan, Li Fugui dan Murong Liang sudah sampai di lembaga pelatihan bahasa Jepang. Tempat ini terletak tepat di pusat kota-kota Baihua. di seberangnya adalah gedung Baihua. Di depan gedung kebetulan ada sebuah bujur sangkar dengan luas beberapa ribu meter persegi. Saat ini, banyak bibi yang menari di alun-alun. Musiknya keras, semua orang memandang mereka dengan senyum cerah di wajah mereka. Setelah mobil diparkir, sebelum Li Fugui keluar dari mobil, Murong Liang membuka pintu dan keluar dari mobil. Li Fugui kemudian turun dari mobil dan langsung melihat nomor rumah besar yang tergantung di atap gedung. Keempat karakter bahasa Jepang Dainichi cukup mencolok. Murong Liang mendatangi Li Fugui saat ini dan merendahkan suaranya dan berkata, Kapten Li, saya telah membawa Anda ke tempat Anda datang. Saya harap Anda mengizinkan saya pergi sekarang. Li Fugui tersenyum sedikit dan berkata, saya bertanya kamu datang dan tunjukkan padaku jalannya. Apakah semudah itu kamu datang ke sini hanya untuk menunjukkan jalannya padaku? Haha, ayo pergi. Kamu sudah di sini. Ikutlah denganku. Mari kita bertemu Yamamoto bersama. Aku ingin untuk melihat orang-orang ini. Seberapa kuatnya, Murong Liang tahu bahwa Yamamoto dan yang lainnya tidak akan menyakitinya untuk saat ini. Mengingat kekuatan orang-orang ini dan kekuatan tempur super Li Fugui, jika kedua belah pihak bertemu, pertempuran sengit pasti akan terjadi. Jika terjadi persaingan antara tuan dan tuan, orang yang tidak bersalah pasti akan dirugikan jika terjadi kesalahan. Lebih penting, ia pernah mendengar ayahnya berkata sebelumnya bahwa Dainichi Jepang tampak seperti lembaga pendidikan dan pelatihan biasa, namun nyatanya penuh bahaya. Setiap lantai dari lantai 1 hingga lantai 4 dipersenjatai. Tadinya dikatakan untuk melindungi anak-anak yang belajar di sini dari kecelakaan. Faktanya, orang-orang ini memiliki pandangan ke depan dan takut suatu hari nanti seseorang akan melancarkan serangan yang kuat. Begitu orang-orang di dalam menggunakan senjata yang sangat mematikan, Li Fugui menjadi sangat kuat dan bisa melarikan diri, tapi bukankah dia sendiri yang akan dibunuh? Sambil berpikir seperti ini dalam pikiranku, Murong Liang dengan cepat berkata kepada Li Fugui, Tuan Li, tolong, apakah Anda bersungguh-sungguh dengan apa yang Anda katakan ketika Anda datang? Sebelum Murong Liang dapat menyelesaikan kata-katanya, Li Fugui tiba-tiba mengambil tindakan dan meraih bahu Murong Liang. Dengan sedikit kekuatan di jari-jarinya, Murong Liang dapat dengan jelas merasakan bahwa tangan orang ini seperti tang, dan jari-jarinya telah tertanam di daging bahunya. Disertai rasa sakit yang menggigit, Murong Liang benar-benar menyerah untuk berjuang. Dia dengan cepat berkata, Oke, aku ikut denganmu. Tidak bisakah kamu ikut denganku? Petik 2. Li Fugui menunjukkan senyum bahagia di wajahnya dan berkata sambil tersenyum, Bagus sekali. Jadilah pintar dan biarkan kamu pergi bersama aku. Ikut saja denganku. Adapun keselamatanmu, kamu dapat yakin. Aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa tidak ada orang lain yang akan mengambil nyawamu kecuali aku ingin kamu mati. Murong Liang tidak tahu harus berkata apa. Jadi dia hanya bisa gigit jari dan berjalan ke pintu bahasa Jepang dari bersama Li Fugui.
Tepat ketika mereka berdua berada kurang dari 10 meter dari pintu, pintu yang semula tertutup di depan mereka tiba-tiba terbuka. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya dengan tinggi kurang dari 1,6 meter dan berwajah seperti sepatu berjalan keluar dari pria tersebut. Di belakang pria tersebut ada dua wanita muda dengan tinggi 1,7 meter, bertubuh langsing dan tersenyum manis. 3 orang baru saja keluar. Pemimpin itu menurunkan tangannya, membungkuk hormat kepada Li Fugui, dan menyapa, "Halo Tuan Li." Tuan Li dipersilakan untuk datang. Tuan Li mengundang Anda masuk. Orang yang datang tidak lain adalah Yamamoto. Yamamoto baru saja selesai berbicara. Kedua gadis yang mengikutinya juga membungkuk dan melakukan gerakan yang sama. Lihat situasi ini, Li Fugui menoleh ke arah Murong Liang sambil tersenyum dan bercanda. Lihat, ini yang disebut profesionalisme. Lihatlah sikap pelayanannya. Kami berdua datang ke pintu, dan seolah-olah kami menyambut ayah kami sendiri. Selesai. Li Fugui meludahi Xingxi di tanah lagi dan mengutuk. Sial, kamu mengatakan hal yang salah. Bagaimana aku bisa menjadi ayah seekor binatang? Kata-kata itu jatuh ke tanah, ekspresi Yamamoto tetap tidak berubah dan dia memberi isyarat mengundang lagi. Li Fugui mengangguk. Ketika dia melewati dua gadis di belakang gunung, dia melihat wajah mereka dan bertanya dengan santai, "Kalian berdua, apakah kamu orang Cina atau Jepang?" Sudut bibir kedua gadis itu manis. Setelah mendengar ini, mereka semua tersenyum dan menjawab bersama, "Kami dari negara Jepang." Li Fugui mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Oh, tidak heran kelihatannya begitu enak, agak mengiritasi mata." Murong Liang akhirnya yakin, dia benar-benar tidak bisa mengerti. Di game ke-6 di Tiongkok, kehadirannya juga terkenal. Bagaimana bisa orang yang tidak bisa dihubungi seperti itu bisa diundang? Dan di usianya yang masih belia, ia masih menjabat sebagai kapten. Apakah hanya karena anak ini bisa bermain? Tapi masalahnya adalah, sepengetahuannya, jika ingin mengikuti game ke-6, bisa bermain adalah satu hal, dan yang terpenting adalah memiliki akhlak yang luhur dan sifat-sifat yang luhur, bersambung.